Hai Buciners, selamat datang kembali di Bucin Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Jungle Cruise. Film ini menceritakan tentang kapten kapal yang berkarisma bernama Frank yang bertemu dengan Lily, seorang penjelajah yang sedang berpetualangan menghadapi misi untuk menemukan kebenaran mengenai pohon ajaib yang memiliki kekuatan penyembuh. Sebelum membahas film lebih lanjut, jangan lupa di like dan di subscribe ya. Kalau sudah, ayo kita bahas film ini bersama-sama. Film dimulai dengan sebuah legenda di Amazon, legenda air mata bulan. Kelopak tunggal daun pohon agung dapat menyembuhkan penyakit apapun dan mematahkan segala kutukan. Berabad-abad, banyak ekspedisi pergi mencari untuk air mata penyembuhan. Tak ada yang lebih terkenal dari Don Lope de Aguirre yang bertekad untuk memiliki kekuatan air mata itu. Legenda itu mempunyai cerita lebih. Kemudian Aguirre ditemukan dan dibawa dan dirawat. Dia menuntut mereka memberinya mata panah suci, kunci untuk menemukan air mata bulan. Namun Aguirre itu menyerang. Aguirre dan para pasukannya diambil, terkutuk, dan tidak pernah meninggalkan sungai lagi. Dia bahkan tak bisa pergi atau mati. Lalu Aguirre menghilang begitu saja. Seorang pria yang membaca legenda itu mendapat banyak protes dari para tamu yang mendengarnya. Kemudian ada seorang wanita yang bernama Lily masuk pada sebuah tempat. Tangannya ada sebuah gambar Dena. Kemudian ada seorang pria berbicara dengan Lily. Dengan cepat Lily menutup tangannya yang ada Dena tadi. Pria itu bilang Lily tidak berada di tempat yang seharusnya. Namun anehnya, pria itu malah memberitahu tempat yang Lily cari. Lily ketahuan masuk pada sebuah ruangan yang hanya khusus untuk society. Lily berlagak tidak tahu apa-apa. Kemudian Lily membuat pingsan pria itu. Lily membuka sebuah kotak yang dalamnya ada sebuah kotak kecil lagi. Lily kemudian membawanya, dan isi dari kotak itu adalah mata panah. Lily ketahuan dan dia melawan orang-orang yang mau mengejarnya dengan sebuah tongkat pedang. Lily hampir terjatuh dan tergantung pada jendela. Kemudian seorang pria datang dan bilang berikan kotak itu, lalu dia akan membantu Lily. Lily kemudian mengembalikan kotak itu dan melompat pada sebuah angkutan umum. Dan ternyata isi dari kotak itu hanyalah boneka burung. Isi aslinya telah diambil Lily. Pria itu adalah Pangeran Joa. Sepertinya dia tidak suka orang-orang mengetahui namanya. Saat pelayan itu menyebut namanya, Pangeran Joa membunuh orang-orang di sana. Pria yang membaca legenda itu sedang bersama Lily. Pria itu bernama McGregor. Lily pergi ke Amazon. Ada sebuah perahu dan beberapa penumpang di sungai Amazon. Dan ada seorang pria yang menjalankan perahu yang mogok tadi bernama Frank. Perahu mereka hampir menabrak pohon. Dengan santai, Frank memindahkan arah perahu. Frank sedang bercerita kepada penumpang. Namun penumpang tidak begitu tertarik. Saat ada seorang penumpang yang hendak memegang tanaman, Frank bilang segala sesuatu yang mereka lihat ingin membunuh mereka dan menyuruh mereka jangan menyentuhnya. Seorang penumpang menyuruh Frank menjalankan perahunya dengan cepat. Namun Frank bilang mesinnya akan rusak dan penumpang itu membayar Frank. Frank kemudian mempercepat perahunya. Lily dan McGregor sampai di Amazon. Ada seorang pria yang terus mengikuti Lily. Ada seorang pria menagih uangnya kepada Frank. Pria itu mengambil semua uang Frank. Mereka bahkan menyita perahu Frank. Lily sedang mencari seorang pria yang bernama Nilo. Pria yang menagih uang dengan Frank itu adalah Nilo. Frank masuk pada ruangan Nilo. Dia pergi untuk mengambil kunci gembok mesin kapal Frank yang dia kunci.
Kebetulan Lily juga mencari Nilo. Dan yang berbicara saat itu dengan Lily adalah Frank. Lily mengira itu adalah Nilo. Frank menyuruhnya datang lain kali. Namun, Lily bersikeras untuk bertemu dengannya sekarang dan dia memperkenalkan dirinya. Lily kemudian membuka sebuah peta. Lily menanyakan apakah dia bisa mengantarnya ke tempat yang Lily mau. Frank bilang selagi itu di Sungai Amazon, Frank akan tahu lokasinya. Lily tidak tahu kalau pria yang sedang mengobrol dengannya bukanlah Nilo. Lily berhasil membuka lemari di mana Nilo menaruh kunci mesin Frank. Mereka sedang bernegosiasi tentang berapa uang yang akan Lily bayar ke Frank. Kemudian Nilo tiba-tiba datang dan memanggil Lily. Lily mengetahui kalau Frank berbohong. Frank melihat ada sesuatu yang dijadikan liontin oleh Lily. Dan itu adalah mata panah yang dia curi sebelumnya. Tiba-tiba ada seekor cheetah datang ke tempat di mana mereka sedang berbicara. Frank melawan cheetah itu. Frank berhasil mengeluarkan cheetah itu. Ternyata cheetah tadi adalah peliharaan Frank. Lily membawa banyak sekali barang. Lily kemudian diculik dan dimasukkan ke dalam sebuah kandang burung. Frank membuang sebagian barang-barang bawaan McGregor dan Lily ke sungai. Lily adalah adik dari McGregor. Mereka baru sadar kalau Lily diculik. Lily berhasil keluar dari kandang burung dan melawan orang yang menangkapnya. Frank kemudian datang menolong Lily. Lily dan Frank berhasil kembali ke perahu. Ternyata orang yang mengajar Lily adalah orang suruhan Joa. Joa kesal dan dia akan turun tangan sendiri. Tiba-tiba di perjalanan Frank, Joa muncul dari bawah sungai dengan kapalnya. Joa menembak perahu Frank dan perahunya mati. Joa berencana menenggelamkan perahu Frank. Kapal Frank kemudian berhasil kabur dari serangan Joa. Kapal Joa malah menabrak dan membuat kekacauan. Frank menambal lubang pada perahunya. Mereka melewati tempat yang penuh dengan lumba-lumba. Terjadi sedikit argumen antara Frank dan Lily karena mereka ingin melewati jalur yang berbeda. Akhirnya, Frank mengalah dan melewati jalur yang Lily mau. Joa merencanakan rencana lain. Mereka kemudian berhenti di tengah sungai untuk bermalam agar mesin perahu tidak terlalu panas. Frank menangkap ikan untuk mereka makan. Lily dan Frank menikmati indahnya malam itu di tengah sungai. Lily sedang menggambar dan Frank bermain dengan gitarnya. Frank bertanya untuk apa Lily mengejar peta di semua tempat. Lily bilang dia percaya tentang legenda air mata. Bayangkan kalau Lily mendapatkan itu, dia bisa menyelamatkan banyak nyawa. McGregor tiba-tiba berlari dan dikejar oleh cheetah peliharaan Frank. Lily menyadari kalau perkelahian Frank dengan cheetah adalah kebohongan. Lily kesal dan bertanya apa yang bisa Lily percaya dengan Frank. Lily kemudian meninggalkan Frank. Joa memberikan air sungai pada mayat Aguirre yang telah membatu. Dan tiba-tiba ada keluar ular dari sana. Sepertinya Aguirre juga dikutuk menjadi seperti siluman ular. Joa bilang air mata bulan bisa mematahkan kutukannya dan mengeluarkannya dari hutan. Joa kemudian meledakkan sesuatu dan membuat air sungai itu mengalir. Dan banyak ular yang keluar dari mayat Aguirre. Lily memberikan mata panah yang ada pada kalungnya ke McGregor dan menyuruhnya menyimpannya dan jangan sampai hilang. Frank mau mengambil itu dan dia menyuruh cheetahnya mengambil itu untuknya. Mereka melewati tempat yang banyak arusnya. Frank terus berusaha mengendalikan perahunya agar tidak terjun ke bawah. Dan mereka berhasil menghindari itu. Saat Frank dan McGregor sedang memotong, tiba-tiba ada seekor ular yang sedang mengawasi mereka. Lily kemudian masuk ke ruangan Frank dan melihat-lihat. McGregor dan Frank sedang saling bercerita. Lily menemukan sebuah buku dan menyuruh Frank menjelaskan apa maksud isi buku itu. Frank kesal karena Lily masuk ke ruangannya.
Lily bilang Frank banyak rahasia dan banyak berbohong. Frank pernah mencari air mata bulan. Dia bahkan mempunyai peta persis punya Lily. Frank sudah mencari namun tidak mendapatkan apa-apa. Dan sekarang dia terjebak di sungai itu dan sejak saat itu Frank berharap dia bisa di tempat lain selain di sana. Kemudian Lily memperlihatkan kalung mata panahnya kepada Frank. McGregor, Lily, dan Frank ditembak suntikan bius yang membuat mereka tak sadarkan diri. Frank bilang mereka membawanya ke Headhunter, yang merupakan tempat mengerikan untuk dituju. Mereka ditangkap oleh orang yang menggunakan topeng dan memegang sesuatu seperti tombak. Frank berbicara bahasa mereka. Orang itu mengetahui kalau Lily mempunyai panah suku mereka yang dikalungkan. Lily berbicara dengan mereka dan menyuruh Frank menerjemahkannya. Namun, Frank menerjemahkannya tidak sesuai yang Lily ucapkan, karena Lily tak mau mengembalikan itu. Lily kemudian memotong ikatannya dan mau menyerang orang-orang itu. Kemudian semua orang di sana tertawa. Ternyata semua itu adalah rencana Frank. Frank mengenal orang-orang itu. Lily merasa dibohongi lagi dan langsung menampar Frank. McGregor juga menghajarnya. Lily sedang mengobrol dengan seorang wanita. Wanita itu sedang membaca simbol yang ada pada mata panahnya. Wanita itu terus menjelaskan dan membaca simbol-simbol itu. Lily kemudian menemukan peta yang dimaksud sama wanita itu. Dan Lily bergegas ingin ke sana. Namun Lily mau pergi sendiri dan masih kesal dengan Frank. Lily membayar Frank kemudian meninggalkannya. Tiba-tiba di sana banyak ular, dan ada Aguirre di sana dan badannya penuh ular. Ular itu membunuh orang-orang di sana. Frank mencoba membawa kabur Lily, namun mereka bertemu dengan Aguirre. Lily terjebak pada akar pohon dan akhirnya terlepas. Frank terus melawan Aguirre dan anak buahnya. Orang di sana menghajar anak buah Aguirre. Lily mencoba mencari McGregor. McGregor bertemu dengan salah satu anak buah Aguirre. Lily menolong McGregor, namun anak buah Aguirre berhasil mengambil mata panah itu. Frank kemudian mendapatkan itu kembali. Namun dia tertusuk dan terjatuh ke bawah. Tapi dia berhasil mengambil mata panah itu. Lily dan McGregor ditolong oleh wanita tadi. Wanita itu menyuruh Lily pergi karena Aguirre hanya ingin mata panah itu. Lily kemudian meninggalkan wanita itu dan McGregor. Lily dikejar Aguirre dan ular-ularnya. Lily terjatuh dan Aguirre beserta pasukannya tiba-tiba menghilang. Wanita tadi menolong Lily lagi. Aguirre mengincar mata panah dan mata bulan karena ingin mematahkan kutuk mereka. Seorang anak buah Aguirre yang penuh dengan lebah dan madu pada badannya menyuruh lebah itu untuk mengikuti kemana arah mata panah itu pergi. Saat pagi, Lily terus mencari McGregor, dan dia menemukan Frank dan McGregor sedang bersama. Frank saat itu masih ada pedang yang tertancap pada badannya. Frank memberitahu Lily kalau nama sebenarnya adalah Francisco dan umurnya sekitar 400 tahun. Mereka menyadari kalau tubuh Frank tidak ada darahnya, padahal dia sedang terluka. Frank menyuruh Lily mencabut pedang itu dari tubuhnya. Lily kemudian meninggalkan McGregor yang terluka dan melanjutkan perjalanannya dengan Frank. Lebah itu menunjukkan arah di mana mata panah itu pada Joe, dan Joe langsung memutar balik kapalnya. Lily mengobati luka Frank. Frank menceritakan tentang dirinya pada Lily. Ayah Frank adalah tentara bayaran dan dia direkrut oleh ayah Aguirre di Algaris. Saat ayahnya meninggal karena melindungi Aguirre, dia membawa Frank masuk, membesarkan Aguirre dan Frank bersama seperti saudara. Putri Aguirre yang bernama Anna jatuh sakit. Anna adalah semua yang dia miliki.
Agire bersumpah dia tak akan kehilangan putrinya. Agire bilang dia akan berpergian jauh, tapi dia akan kembali pada Anna dengan air mata bulan, dan Anna akan berdiri lagi di bawah sinar bulan. Anna memotong rambutnya dan memberikannya pada Agire. Frank ikut serta dalam pencarian air mata bulan. Mereka melawan lautan hanya untuk dikalahkan oleh sungai. Frank akan melakukan apapun untuk menemukan air bulan dan menyelamatkan Anna. Dan bahkan Frank memetakan Amazon. Frank adalah kartografer Agire. Satu persatu orang yang ikut dengan Agire untuk mencari mata bulan itu meninggal. Mereka semua telah mati, namun Agire tidak mau menyerah dan tidak mau kembali. Bagi Agire tidak ada dunia jika tanpa putrinya. Frank melanjutkan, mereka datang dan menyelamatkannya dengan air bulan. Keajaiban kelopak itu nyata. Kekuatannya dibuka oleh Sif dan putrinya. Mereka semua kemudian dihidupkan kembali. Agire sangat senang karena dia semakin dekat untuk menemukan obat untuk putrinya. Tapi Agire menjadi tidak sabaran. Agire menuntut mereka untuk memberinya mata panah dan membawanya ke pohon. Ketua di sana menolak, dan terjadi pertarungan di sana. Frank bilang dia mencintai Agire, tapi dia tidak bisa menjadi bagian dari kegilaan itu. Saat mereka mau menyerang dan mengambil mata panah itu, Frank langsung menghajar dan menyuruh anak dari ketua itu pergi. Frank kemudian ditusuk pedang dan menyebut Frank sebagai pengkhianat. Mereka membakar tempat itu. Ketua tahu dan dia menghembuskan nafas terakhirnya. Dia menggunakan nafas terakhirnya untuk melindungi mata panah dan pohon suci mereka. Ketua itu mengutuk Agire. Dia mengutuk semuanya sehingga tidak bisa pernah meninggalkan sungai itu. Frank disebut pengkhianat dan dia diincar terus oleh Agire. Dia membuat jebakan untuk Agire pada sebuah goa. Dan selama 300 tahun, hutan merusak tubuh mereka dan mengubah mereka menjadi monster seperti sekarang. Frank membangun sebuah kota kecil di sana dan membuat perahu. Dan dia mencari air mata bulan hingga pada akhirnya dia menyerah. McGregor dan wanita itu sedang di tengah sungai dengan perahunya. Namun ternyata mereka ada di atas kapal selam milik Joa. Wanita itu langsung melompat ke air, sedangkan McGregor hanya terdiam karena dia tidak bisa berenang. McGregor sedang bersama Joa. Ternyata lebah tadi mengikuti McGregor dan memberitahu Joa keberadaannya sehingga dia berhasil menemukan McGregor. Orang yang menolong mereka tadi adalah suku Michura. Joa mengancam akan membunuh penduduk itu kalau McGregor tidak memberitahu di mana mata panah itu. Frank bilang saat dia menemukan pohon itu, dia akan membebaskan kutukan. McGregor menunjuk salah satu lokasi pada peta dan memberitahu pada Joa kalau mata panah itu ada di sana. Lebah itu masih ada di sana. Joa langsung membunuhnya karena dia tidak mau berbagi informasi. Frank sampai pada sebuah tempat yang bernama Water of Stone. Frank menyelam dan menemukan sebuah ruang di bawah dengan tuas, dan mungkin itu adalah kuncinya. Tapi masalahnya adalah tempat itu sempit. Frank berusaha menyuruh Lily untuk masuk ke sana, tapi Lily tidak mau karena dia tidak bisa berenang. Frank membantu Lily saat di air. Lily memberanikan diri untuk menyelam. Lily masuk dan menginjak sebuah pedal. Frank diserang ikan. Lily berhasil, namun dia pingsan karena kehabisan oksigen. Saat Lily menyadarkan diri, dia langsung marah dan menampar Frank karena meninggalkannya. Kemudian tempat itu berubah menjadi sangat indah. Kapal Joa ternyata di sana juga. Joa meminta mata panah pada Lily dan menodongkan senjatanya pada McGregor. Lily memberikan mata panah itu. Joa menyuruh anak buahnya membawa Lily pergi. Tempat itu berubah menjadi gelap. Lily tidak mau dan Joa mau membunuhnya.
Dengan cepat, Frank datang dan bilang dia yang akan melakukannya, tapi Joa harus melepaskan Lily dan memberi Frank satu kelopak sebagai alasannya. Joa menyuruh Lily membantu Frank. Lily bilang dia akan membantu kalau Joa memberinya kelopak juga. Namun Joa tidak mau. Dia hanya akan memberi satu. Dan Frank bilang dia akan memberi kelopak itu pada Lily kalau Lily membunuhnya. Lily mulai membantu Frank. Lily dan Frank berhasil menghidupkan pohon itu. Lily kemudian menembak Frank dan meminta kelopak itu. Karena Frank tidak apa-apa kalau terluka, kemudian dia bangkit dan menghajar orang yang sedang di kapal dengan McGregor. Lily dengan cepat naik ke atas pohon untuk memetik kelopak itu. Karena kalau bulannya tenggelam, maka pohon itu akan mati lagi. Lily berhasil mengambil kelopak itu dan dia terjatuh. Joa datang dan meminta kelopak itu. Joa terjatuh dan kelopak itu terjatuh juga. Namun, Frank berhasil mengambilnya. Joa ditangkap oleh Aguirre. Mereka juga mengejar Lily. Frank menyuruh McGregor turun dan bilang pada Lily kalau dia adalah dunia yang cukup bagi Frank. Frank menyuruh citanya untuk melindungi Lily. Lily masih dikejar. Frank pergi dan berencana memblokir sungainya. Dia diserang oleh anak buah Aguirre. Joa mau membunuh Lily dan McGregor. McGregor menghalanginya dan bertarung dengan Joa. Dia berhasil membunuh Joa. Ternyata kelopak itu ada pada McGregor. Perahu Frank kemudian menabrak, dan dia sengaja membiarkan dirinya diserang. Frank beserta Aguirre dan pasukannya telah terkurung pada akar pohon itu dan membatu. Lily kemudian memberi kelopak itu pada bibir Frank, kemudian meninggalkannya. Cita peliharaan Frank masih di sana menemaninya. Frank kembali hidup dan sekarang dia berdarah. Tiba-tiba ada sebuah kelopak bunga tumbuh. Frank, Lily, dan yang lain kembali. McGregor sedang menceritakan perjalanannya untuk mencari kelopak itu. Namun kali ini dia dihormati. Tapi McGregor menolak semua undangan asosiasi, lalu meninggalkan para tamu. Lily dan Frank beserta citanya mengendarai mobil dan hidup bahagia. Film pun berakhir. Bagaimana menurut Buciners? Apakah kalian suka dengan review film kali ini? Sampai di sini dulu ya untuk reviewnya. Jangan lupa di like dan di subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendapat update film selanjutnya. Jangan lupa share video kita ke teman-teman kalian agar channel ini dapat terus berkembang. See you in next video. Thank you.